Ini adalah dunia tempat sihir dan makhluk gaib ada. Ada banyak jenis sihir, dikelompokkan dalam berbagai kategori. Sihir elemen, sihir putih, sihir hitam, sihir kuaterner. Bahkan di dunia ini masih ada aliran sihir yang belum tercatat. Dan SMA adalah tempat mereka membangkitkan sihir. Hah? Kenapa ada 3 batu kebangkitan? Oh iya, selain Zhao Hua dan Ji Xiaoying, ada orang ketiga. Siapa? Jangan-jangan Li Shiji dari sekolah 6 itu. Sebelum ujian, dia akan datang ke sekolah kita membual. Bilang pasti akan jadi juara 1 sekota. Ujung-ujungnya, jangan Zhao Hua, Ji Xiaoying pun dia kalah. Dapat juara 3 sekota, jangan-jangan dia. Aduh, aku tahu siapa, itu Deng Le. Masa sih? Walaupun keluarga Deng di Chongqing cukup berpengaruh. Tapi nilai akademisnya kan cuma rata-rata. Hah, enak ya punya uang. Selamat datang, para siswa. Sekaligus selamat atas kenaikan kalian ke SMA. Mulai hari ini, kalian adalah penyihir yang terhormat. Aku yakin banyak yang 9 tahun menunggu momen ini. Percaya selama belajar, kalian sudah tahu. Apa makna menjadi penyihir? Makna penyihir adalah menjaga rumah, melindungi yang suci. Membela tanah air, mempertahankan kedaulatan. Kita butuh penyihir. Karena di luar kota, terlalu banyak makhluk gaib mengintai. Kita butuh kekuatan sihir, perlindungan penyihir. Mari kita persilakan siswa yang akan mendemonstrasikan kebangkitan sihir. Zhao Hua, Ji Xiaoying, dan Deng Le. Entah kamu jenius atau jago akademis. Di bawah uang dan kekuasaan, hanya jadi pelengkap. Tonton saja. Kebangkitan kali ini tetap akan jadi wilayahku. Aku akan bangkitkan elemen petir yang langka. Nanti, apapun yang kamu bangkitkan, akan kukalahkan. Upacara kebangkitan dimulai sekarang. Tenang. Tarik energi sihir dari batu kebangkitan. Setelah mengalir ke seluruh tubuh, arahkan energinya untuk membuka dunia spiritual. Ungu. Itu elemen petir. Deng Le ini dapat keberuntungan apa sih? Bisa bangkitkan elemen petir yang langka itu. Ya ampun. Itu elemen yang paling kuinginkan. Hebat sekali, Deng Le. Bisa bangkitkan elemen petir. Elemen petir yang sangat langka. Kudengar tahun lalu, seantero kota tak ada satupun elemen petir. Bukan cuma tahun lalu. Tahun sebelumnya juga tidak ada. Deng Le, kamu yang pertama dalam 3 tahun. Biasa saja. Mungkin karena aku rajin belajar. Dan rajin berlatih. Mungkin juga sedikit keberuntungan. Semoga kalian juga dapat elemen favorit. Kenapa 2 orang ini belum ada tanda-tanda? Jangan-jangan gagal. Transparan. Ini. Elemen panggilan. Jangan-jangan aku bangkitkan elemen panggilan karena buku ini. Waktunya hampir habis. Pulang dulu. Sudah kembali. Entah Ji Xiaoyan bangkitkan elemen apa. Kenapa sepi sekali? Hijau pekat. Ini elemen arwah dari sihir hitam. Kupikir elemen panggilanku sudah cukup aneh. Ternyata ada yang elemen pertama langsung bangkitkan arwah. Jangan takut. Ini elemen arwah. Elemen sihir yang sangat langka dan kuat. Dia diakui negara dan dunia sebagai sihir resmi. Elemen sihir yang sangat kuat. Ternyata elemen arwah. Kukira itu kitab sesat gereja hitam. Tak disangka ada yang elemen pertama langsung arwah. Katanya di seluruh negeri kita, penyihir arwah tak sampai 100. Wah, sekencang itu. Kalau dibanding elemen petir gimana? Elemen petir. Sihir petir tingkat pemula mungkin tak bisa kalahkan 1 arwah. Loh. Lalu Zhao Hua bangkitkan elemen apa? Kenapa tak ada reaksi? Zhao Hua, kamu yang bilang sendiri. Atau aku yang bantu beritahu semuanya? Tak ada yang istimewa. Aku bangkitkan elemen panggilan. Karena elemen panggilan transparan. Jadi kalian tak lihat jelas. Astaga. Apa-apaan ini? Sistem pemanggilan. Ini sistem pemanggilan. Peringkat kedua dalam daftar sistem kebangkitan terkeras di dunia. Hanya kalah dari sistem pemanggilan yang berada di bawah sistem ruang. Dibandingkan dengan sistem petir. Aku lebih mirip sistem pemanggilan yang bangkit. Pergi kau dengan bintang-bintangmu. Begitu saja bintang-bintangnya dihancurkan. Ada apa? Tidak ada. Zhao Hua. Bintang pertama sudah dikeluarkan belum?
Baru saja dikeluarkan. Lihat, lihat. Sudah kubilangkan. Ayo, ayo. Bayar, bayar. Zhao Hua. Liburan musim panas ini ada rencana apa? Aku berencana pulang kampung sebentar. Tuan Ji. Liburan musim panas kamu mau pergi kemana? Nomor WeChat kamu berapa? Nomor teleponnya. Deng si gendut. Sudah hampir setahun berlalu. Sekolah kalian belum juga bisa mengumpulkan 4 orang. Mending. Kalian ganti nama saja. Kami namanya Sekolah Menengah Chongcheng. Sok jagoan apa kamu? Kami bertiga saja bisa melawan kalian berempat. Sistem petirku bisa mengalahkan kalian dalam satu serangan. Apakah Deng Lei dan Li Shiji punya permusuhan? Bisa dibilang ada. Beberapa waktu lalu, ada taruhan tebakan di internet. Menebak siapa orang tercepat yang bisa melepaskan sihir di Chongcheng. 2 kandidat paling populer, yaitu mereka berdua. Hasilnya, Li Shiji lebih cepat 1 malam daripada Deng Lei. Bisa melepaskan sihir. Kemudian Li Shiji langsung mention Deng Lei di Weibo. Hanya mention tanpa menulis apa-apa. Bayangkan, ejekan tanpa kata-kata seperti ini. Benar-benar mematikan bagi Deng Lei. Bukankah Deng Lei adalah murid utama keluarga Deng? Sumber dayanya seharusnya tidak sedikit. Seharusnya tidak lebih lambat dari Li Shiji. Awalnya Deng Lei yang memimpin. Konon katanya kepala sekolah-sekolah 6. Meminjamkan alat kendali bintang kepada Li Shiji. Sehingga dia bisa menyalip di saat-saat terakhir. Sama dengan perangkat bintang ajaib dalam beasiswamu. Adalah benda yang sama. Tapi alat kendali. Bisa membuatmu saat melatih bintang. Jadi pasti kamu bisa melepaskan sihir arwah. Benar kan? Bukankah ini andalan sekolah 1? Penanggung jawab kekuatan. Sampah. Pintar belajar buat apa? Bukankah kalian kurang 1 orang? Ini kan pas. Masa dia belum bisa melepaskan sihir? Sudah setahun berlalu. Bisa dilihat tapi tidak bisa bertarung. Dijadikan tameng. Aku saja merasa dia kecil. Si gendut mati. Apa katamu? Jangan pedulikan mereka. Biarkan mereka bertarung sendiri sampai puas. Kamu seorang bisu. Berdasarkan apa kamu memintaku minta maaf? Aku tidak akan minta maaf. Mau apa? Si bisu mati. Jangan mendekat. Menggunakan sihir di jalanan. Memaksa orang lain. Benar-benar mengira tidak ada yang bisa mengaturmu ya. Wujud api. Pembakar tulang. Aduh. Ini sihir api tingkat 2. Wujud api pembakar tulang. Bisa membakar tulang manusia. Sihir yang bisa membakar benda tak terbakar seperti ini. Siapa yang bertindak? Kakak ketujuh. Deng Qi. Anak kelas 2 SMA. Peringkat ketiga tingkat. Ketiga kenapa? Lihat yang peringkat pertama kelas 1 itu. Ini berbeda. Setelah kelas 2 SMA. Ujiannya bukan tertulis di atas kertas. Melainkan menguji sihir. Kecepatan pelepasan sihir. Tingkat kekuatan sihir. Kekuatan energi magis. Peringkat ketiga ini benar-benar nyata. Diperoleh dengan bertarung. Tangkap dulu arwah-arwah itu. Wah, sombong sekali ya. Sihir arwah. Negara melarang semua penyihir untuk tidak menggunakan sihir di depan umum. Kamu tidak hanya menggunakannya, tapi juga mengancam orang lain. Kira-kira dengan membangkitkan elemen arwah, langsung jadi tak terkalahkan di dunia. Bicara soal menggunakan sihir di jalanan. Sihir apimu yang membakar tulang. Kalau kebetulan tidak tepat sasaran, jatuh ke kerumunan orang. Hasilnya cuma bisa berkelit. 3 tumpukan abu ini. Kejahatan membahayakan keamanan publik. Perlu aku beri penjelasan. Anak kecil yang lancang mulutnya. Hari ini kamu dan si bisu itu. Kalau tidak minta maaf pada sepupuku, jangan pergi dulu. Kepala sekolah Qiu. Kepala sekolah datang. Halo, kepala sekolah. Ada apa? Semuanya menumpuk di pintu gerbang. Sudah waktunya pulang sekolah. Saat pulang, ingat juga. Untuk mengulang pelajaran hari ini. Dan teman-teman yang waktu latihan malam. Ingat habiskan waktu latihan malamnya. Mengerti. Sihir arwah yang cukup bagus. Dilancarkan dengan sangat indah. Siswa Ji Xiaoying. Kamu tidak mengecewakan harapan kepala sekolah padamu. Mereka beruntung. Ayo kita pergi. Xiao Lang. Akhirnya kembali juga. Kepala desa.
Saya sudah kembali. Semuanya baik-baik saja. Baik, baik sekali. Sekarang desa Zhao sudah jadi desa terbesar di Kabupaten Lu. Sangat baik. Xiao Tian, panggil semua orang keluar. Keluarga Zhao Lang sudah kembali. Xiao Hua, kamu juga sudah bangun. Bagus sekali. Memang pantas jadi anak Xiao Lang. Tak ada anak harimau dari ayah yang bukan harimau. Xiao Hua bangun elemen apa? Bangun elemen panggilan. Elemen panggilan. Ah Cao, kamu ngapain? Tidak tahu tata krama. Cepat duduk kembali. Kamu itu. Penyihir jenius yang bangun elemen panggilan. Penyihir jenius tidak berani. Tapi yang bangun elemen panggilan. Memang saya. Kenapa? Elemen panggilan ini sangat hebat. Kalau begitu, bisakah kamu juga bangun elemen panggilan? Xiao Hua jadi penyihir. Kita semua sangat senang. Kalian berdua sebentar lagi bisa jalan-jalan bersama. Mempererat hubungan. Xiao Hua juga bisa membimbing sepupunya sendiri agar dia tidak banyak tersesat. Tapi mari kita bicarakan urusan semua orang. Baik. Saya yang bicara dulu. Saya merasa di sekitar rumah saya ada iblis muncul. Kamu cerita pelan-pelan. Sudah cukup lama. Setiap malam larut, saya selalu mendengar di luar rumah ada suara-suara aneh. Setiap kali saya keluar melihat, tidak ada yang melihat siapapun. Rumah saya juga punya. Beberapa hari sekali ada. Saya juga tahu. Kepala desa, aliansi pemburu baru-baru ini mengeluarkan pengumuman. Mengingatkan semua orang untuk berhati-hati. Jangan keluar rumah. Tidak pernah dengar masalah ini. Warga juga sudah melapor ke saya beberapa kali. Tapi karena tidak ada yang terluka, dan tidak ada yang melihat, ada siluman berkeliaran. Jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aliansi pemburu juga sudah mengirim orang untuk memeriksa. Tapi tidak menemukan ada jejak siluman. Ayah, ada bubuk pelacak siluman. Kamu tahu itu apa? Itu namanya bubuk pelacak siluman. Digunakan untuk mencari jejak siluman. Asalkan ada siluman, bubuk itu akan bersinar. Barangnya mahal sekali. Ratusan ribu untuk satu bungkus kecil. Tidak bersinar. Berarti tidak ada siluman. Maksudnya, mana mungkin ada siluman? Para perwira itu kan orang-orang hebat yang bisa terbang dan menyelam. Mana mungkin melewatkan satu siluman? Saya kira 80-90% salah dengar. Tapi kalau satu orang salah dengar, dua orang salah dengar. Masa begitu banyak orang semua salah dengar? Ah Cao, bantu Xiao Hua mencari. Belajar sedikit sesuatu. Saya masuk. Kenapa saya yang harus pergi? Oh begitu rupanya. Saya tahu. Kamu tahu. Cepat katakan sebenarnya bagaimana. Lihat ini. Saya temukan di semak dekat jendela. Saya rasa yang kalian dengar pasti suara-suara itu. Saya rasa suara yang didengar semua orang. Itu adalah suara itu. Mungkin saat itu terlalu dekat. Jadi ya, yang paham pasti paham. Inilah akibatnya laki-laki dan perempuan tidak menjaga jarak. Adikmu sudah memecahkan misterinya. Pulang saja. Apa-apaan ini? Jijik sekali. Saya rasa kepala desa harus memperketat pengelolaan. Sekarang desa kita sudah menjadi desa nomor 1 di Kabupaten Lu. Saya rasa harus memperbaiki suasana. Adikmu itu, dia suka cari perhatian. Tidak apa-apa. Yang penting kepala desa tahu Xiao Hua hebat. Pulang saja. Jangan sampai masuk angin. Ada apa? Serangan tunggal. Xiao Hua kecil. Ini apa? Ini adalah cacing tanah pasir. Biasanya hidup di bawah tanah. Hanya muncul saat mencari makan. Karena ia berjalan di bawah tanah. Jadi bahkan bubuk pelacak siluman pun tidak bisa menemukannya. Cacing tanah pasir jenis ini tidak memiliki penglihatan. Mereka terutama bergerak dengan mendeteksi getaran di permukaan tanah. Jadi selama kita diam tidak bergerak, ia tidak akan menemukan kita. Lalu,
Lalu bagaimana kalian tahu ada makhluk ini? Karena ukurannya besar. Jadi saat bergerak akan mengendurkan tanah. Tempat yang dilalui cacing tanah pasir. Tanahnya akan mengembung. Dan saat melewati, ia akan merusak akar tanaman. Saya rasa siang hari bersembunyi di bawah tanah. Baru beraktivitas saat malam hari. Saat datang ke sini, saya perhatikan. Tanah di sini sangat gembur. Beberapa hari lalu baru hujan. Secara logika tidak seharusnya seperti ini. Dan tumbuhan di sekitarnya. Banyak yang sudah mulai layu. Ini tidak biasa di musim panas. Untung ada kalian. Untung saja. Xiao Huaya, kalau begitu suara yang kudengar di rumahku. Apakah juga ini? Bagaimana kalau kau bantu aku periksa? Iya. Rumahku juga begitu. Pergilah lihat. Rumah kami juga loh. Anak laki-laki mana? Dia ya. Setelah bangun pagi, langsung bersembunyi di kamar untuk latihan spiritual. Hampir selesai. Sekarang sudah bisa mengangkat dari tanah. Tidak lama lagi seharusnya berhasil. Makan sudah siap. Nah, kekuatan spiritualmu sepertinya meningkat sedikit. Hampir bisa melepaskan sihir. Seharusnya 3-5 hari lagi sudah bisa. Xiao Hua, sistem panggilan berbeda dengan sistem sihir lainnya. Saat pertama kali menggunakan panggilan dimensi, paling krusial. Makhluk panggilan apa yang bisa dikontrak? Sangat mempengaruhi jalan selanjutnya. Kalau kau sudah bisa menggunakan panggilan dimensi, beritahu ayah. Aku akan siapkan beberapa alat bantu untukmu. Ini adalah satu kristal roh pelayan. Saat menggunakan panggilan dimensi, genggam dan serap di tangan. Ketika kekuatan mentalmu tidak cukup, ini akan mengisi kekuatan mental dan meredakan kelelahan. Setelah menggunakan panggilan dimensi, rohmu sendiri akan berbentuk tubuh mengambang, menembus gerbang dimensi, masuk ke dalam dunia panggilan. Kemudian setelah masuk dunia panggilan, dirimu adalah keberadaan tubuh spiritual. Perlu sebelum kekuatan mental habis. Membangun hubungan dan menandatangani kontrak dengan makhluk panggilan. Menemukan makhluk panggilan yang cocok. Perlu menggunakan niatmu untuk berkomunikasi dan menghubungkan. Dengan persetujuan kedua pihak membuat kontrak setara. Setelah kontrak selesai, niat akan kembali ke dunia nyata. Makhluk panggilan akan mengikuti tuannya kembali ke dunia nyata. Belalang sentong pembalas. Tubuh bertitik hitam putih. Tinggi 1 meter. Lengan pisau putih salju adalah ciri khasnya. Ini adalah makhluk panggilan pilihan utama. Jika tidak menemukan belalang sentong pembalas, serigala gaib, harimau raksasa kolam, babi hitam tombak baja juga tidak masalah. Kenapa belum masuk ke dunia panggilan? Kenapa ada bau rumput? Tidak. Kenapa ada angin? Aku memang mengaktifkan sihir panggilan dimensi. Kalau begitu artinya, ini adalah dunia panggilan. Tapi kenapa pemisahan jiwa yang dikatakan buku tidak sesuai? Mungkinkah yang dikatakan buku itu palsu? Aku sudah cek data. Kebanyakan penyihir sistem panggilan, pertama kali menggunakan panggilan dimensi, akan pergi ke area gurun dunia panggilan. Kekurangan energi sihir. Suasana mati. Yang paling penting makhluk panggilan di sana levelnya rendah. Kebanyakan level pelayan. Semakin kuat kekuatan mental penyihir, bisa pergi ke area dunia panggilan yang lebih kuat. Apakah ini oasis gurun? Keberuntunganku sebaik ini. Datang ke sebuah oasis. Ada belalang sentong. Coba. Coba. Lebah besar. Coba. Seekor anjing. Coba. Seekor kucing. Seekor burung kecil. Ayam bebek angsa ikan ular udang kura-kura. Apa tidak salah? Kenapa semuanya mengabaikanku? Kekuatan mentalku tidak mungkin serendah ini. Kenapa bahkan seekor kodok pun tidak merespon? Karena level darah mereka lebih tinggi darimu. Kenapa ada manusia? Mengapa dipanggil ke dimensi ini? Tidak boleh ada manusia. Tapi, aku bukan manusia. Apakah aku hantu? Kamu datang ke sini melalui panggilan dimensi, kan? Maukah kakak bantu mencari makhluk panggilan dimensi? Tidak perlu, terima kasih. Aku akan mencoba sendiri.
Itu adalah kura-kura penelan matahari. Makhluk elemen api. Makanannya adalah matahari. Sifatnya agak ganas. Hati-hati. Jika kamu adalah penyihir tingkat menengah, masih ada sedikit kemungkinan untuk mengikat kontrak dengan satu. Tapi tingkat pemula, pada dasarnya tidak mungkin. Itu adalah ikan karpar Lanwei. Itu adalah kura-kura bumi jahat. Serigala matahari bulan. Burung hantu malam. Yang itu hanya rusa biasa. Tidak dapat menerima pikiran panggilan. Nona cantik ini. Apakah di sini ada makhluk panggilan dengan darah rendah yang cocok untukku kontrak? Kamu bisa memanggilku Feng Ling, kakak Feng Ling. Apakah di sini ada makhluk panggilan yang cocok untukku kontrak? Adik Cao Hua baru pertama kali ke sini. Berharap kakak bisa menunjukkan jalan. Kamu sudah lihat sendiri. Tempat ini dipenuhi orang-orang hebat. Di sini bahkan seekor babi pun bisa menjadi luar biasa. Dan tempat ini sangat luas. Menurut kecepatanmu, kakimu patah pun tidak bisa meninggalkan sini. Benarkah? Tentu saja benar. Feng Lingku selalu menepati janji. Makhluk biasa di sini tidak mungkin bisa kau kontrak. Karena darah mereka sudah dimurnikan dan diaktifkan. Tapi, yang baru lahir adalah pengecualian. Dan kebetulan sekali. Aku kebetulan punya satu. Masuklah. Ini adalah rumahku. Ini adalah ulat hijau. Tapi benang yang dihasilkannya sangat kuat. Ini adalah iblis tingkat rendah. Lumayan juga. Ulat hijau ini. Tapi ini bukan ulat hijau. Bukan ulat hijau. Ini adalah ulat Feng Ling. Ras elf. Salah satu jenis elf angin. Ras elf itu ras apa? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Dengan tingkat kemampuanmu sekarang, tahu banyak pun tidak berguna. Dunia kalian tidak ada ras elf. Hanya ada di dimensi panggilan. Kakak Feng Ling adalah dari ras elf. Ya. Aku adalah elf angin dewasa. Tapi tidak semua elf dewasa bisa sepertiku. Dia sedang memakan energi magis. Tepatnya adalah energi elemen angin. Kamu memberinya yang dia butuhkan untuk tumbuh. Ulat Feng Ling akan berperang untukmu. Ini adil. Kakak Feng Ling. Jujur saja, ini mencari pekerja sementara. Dan aku belum tentu bisa memberikan yang dibutuhkan ulat Feng Ling. Jadi yang kuminta bukan kontrak panggilan dimensi. Tapi kontrak hidup mati. Kontrak hidup mati. Maaf. Aku tidak mungkin menyerahkan nyawaku ke orang lain. Kamu pikir ini kontrak perbudakan? Tuan mati, budak ikut. Bukankah begitu? Kontrak panggilan tidak pernah berupa kontrak tuan budak. Kamu hanya perlu paham. Di saat kritis, kontrak ini bisa menyelamatkanmu. Ini tidak mungkin. Lain kali aku datang. Meski tidak mendapatkan makhluk panggilan dimensi yang bagus, aku tidak mungkin menandatangani kontrak seperti ini. Maafkan aku. Beginipun kamu masih tidak yakin. Asalkan kamu mau menandatangani kontrak hidup mati, ulat Feng Ling akan selalu berperang untukmu. Dia tidak akan terlalu buruk setelah tumbuh. Kamu sudah sekuat ini, masih butuh aku. Beberapa hal memang tidak bisa dipanggil begitu saja. Misalnya energi sihir dari aliran panggilan. Dan juga jiwa emas di tanganmu. Lagi pula selama aku ada di sini, kamu tidak perlu khawatir Feng Ling Ken akan dalam bahaya. Bahkan sebaliknya, aku justru mengkhawatirkanmu. Kamu pikir Feng Ling Ken tidak punya kekuatan tempur? Bukan begitu. Benang angin yang dia keluarkan tidak takut api. Tidak takut tebasan pedang. Itu adalah keterampilan pengikat yang sangat baik. Baiklah, kamu menang. Berdasarkan wahyu ini, kita akan berbagi suka dan duka. Kamu gunakan angin sepoi-sepoi untuk melindungiku dari semua musuh. Aku gunakan dunia untuk membantumu menembus kepompong menjadi kupu-kupu. Perjanjian telah disepakati. Apakah dia punya nama? Ya, Feng Ken. Sembarangan sekali. Wah, waktunya hampir habis. Apa yang harus kuberikan untuk makan Xiao Feng Ken? Daun-daunan. Berikan jiwa emas Buddha di tanganmu padanya. Setiap bulan berikan sekali jiwa emas bertipe angin. Setelah memberi jiwa emas 3 atau 4 kali, dia akan memasuki masa dorman.
Demi nyawamu. Hal ini sebaiknya jangan kau beritahu siapapun. Bisakah aku mundur? Feng Lingken di masa pertumbuhan sudah memiliki daya serang yang sangat kuat. Membunuh iblis tingkat jenderal tempur dalam sekejap bukan masalah. Kakak, keponakan akan kujaga dengan baik. Selama aku masih makan, dia pasti juga akan makan. Tidak. Bahkan jika aku tidak makan, dia akan kukenyangkan dulu. Kamu harus cepat menjadi jenderal tempur ya. Biar kulihat kekuatan apa lagi yang kamu miliki. Kamu begitu saja memberikan roh angin yang telah kau rawat ribuan tahun kepada seorang manusia. Sejak lahir, Ken selalu berada di dalam kepompong. Bagaimanapun energinya diberikan, dia tidak mau keluar dari dalamnya. Kebetulan hari ini Feng Ken menetas. Manusia ini menembus barrier dan datang ke sini. Dan kita berdua tahu. Sangat tidak mungkin ada yang bisa memasuki pulau ini. Dia berhasil masuk. Biasanya jika penyihir manusia membuat kontrak hidup mati, dia akan diserap seluruh hidupnya hingga mati. Tapi dia benar-benar berhasil membuat kontrak. Bukankah ini menarik? Dia sama sekali tidak tahu bahwa padang rumput tak berujung ini sebenarnya adalah sebuah pulau. Dia juga tidak tahu bahwa di dunia panggilan ada tempat yang terbentuk dari ribuan puncak gunung dan sumur yang menjulang, membentuk tempat seperti menara yang menyentuh langit. Menara roh 1000 kaki. Hanya penyihir panggilan tingkat super legendaris yang menggunakan sihir tingkat super memiliki kesempatan terhubung ke tanah suci panggilan ini. Tempat yang disebut manusia pemanggil sebagai menara roh ini dihuni oleh kehidupan misterius dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menguasai kekuatan sihir tertinggi. Di atas menara roh 1000 kaki masih ada pulau udara yang tak terlihat. Tidak tercatat dalam dunia manusia. Belum ditemukan. Hanya dengan menguasai sepenuhnya kekuatan elemen, mencapai puncak elemen baru bisa melihat pulau ini. Dan kontrak hidup mati bukanlah kontrak sihir panggilan zaman modern, melainkan kontrak zaman kuno yang sudah hilang. Mengandung misteri kuno. Menurutmu makhluk panggilan pertama anak itu apa? Makhluk panggilan apa yang bisa ditangkapnya di dunia panggilan? Beberapa hari lalu dia bertanya tentang belalang pembalasan dendam kan? Mungkin itu belalang pembalasan dendam. Dengan kekuatan mentalnya, selama bisa menemukan belalang pembalasan dendam, tidak masalah. Kalau bisa menemukan belalang void yang lebih kuat, maka layak untuk dikembangkan. Waktunya pas, jiwa murni itu juga hampir habis. Aku kembali. Nak, keluarkan dia. Ketika energi sihir panggilanmu tidak cukup, dia akan kembali dengan sendirinya. Ini ulat hijau. Kenapa kamu pergi keluar untuk menangkap serangga? Sangat berbahaya. Jangan pergi lagi. Ini makhluk panggilan dimensiku. Ulat hijau ini bukan ulat hijau biasa. Dia bermutasi. Sangat kuat, sangat hebat, sangat mengagumkan. Tidak apa-apa, ulat hijau kenapa? Ulat hijau juga bisa berevolusi menjadi raja serangga super. Makhluk panggilan dimensi anakku adalah yang terkuat. Tidak apa-apa, paling-paling saat kamu mengakhiri kontrak makhluk panggilan, ayah akan belikan bayi naga putih untukmu. Menyapu bersih 8 penjuru, hanya aku yang paling mulia. Keluarga Victoria Inggris kan punya naga peliharaan. Beli satu untukmu, sama hebatnya. Ada masalah dengan naga jinak di wilayah Victoria? Ganti yang lain. Atau tangkap sendiri satu ekor. Tenang saja. Aku akan menjaga diri dengan baik. Dia sangat kuat. Lihatlah. Ada apa dengan toko kalian? Apakah karyawan ini bisu? Ditanya apa saja cuma bisa tersenyum. Senyum-senyum apaan? Kamu sudah jadi penyihir yang bisa melepaskan sihir. Tak perlu menerima perlakuan seperti ini. Seperti biasa sudah disiapkan. Satu porsi pengetahuan khusus. Dengan kemampuan arwahmu sekarang, bisa mengumpulkan sisa dan teror. Apakah dia akan mencapai sihir arwah tingkat 2? Aku berencana bergabung dengan tim pemburu kota. Mengumpulkan beberapa barang. Ingin minta bantuanmu. Sangat bagus. Regu pemburu liar membuka pendaftaran. Kultivasi tahap awal tingkat 2 ke atas. Butuh satu tim awal elemen air tahap awal tingkat 3. Imbalan 100.000. Selamat malam Kapten Regu. Kamu ternyata Kapten Regu pemburu kota. Halo, namaku Zhao Hua. Elemen sihirku adalah panggilan. Wah, elemen panggilan. Kamu adalah monster yang sama dengan Kapten Regu. Siswa jenius itu. Dari sekolah pertama. Satu elemen arwah, satu elemen panggilan. Kombinasi apa ini? Tuan Ji, syukurlah kau di sini. Meski beberapa hari lalu sudah menetapkanmu sebagai Kapten Regu, memimpin regumu sendiri. Sekarang ada sedikit masalah. Berharap kau bisa membantu kami. Aku ikut juga. Aku mungkin bisa membantu sedikit.
Penyihir yang baru bangun sudah merasa bisa melawan iblis. Pergi sana. Ini siapa? Beberapa waktu lalu, serangan ras serangga dari pegunungan Feng Yunling terhadap kota Chongqing. Pasti kalian juga sudah dengar. Ada yang menemukan jejak iblis di kawasan permukiman King Yun. Dan jejak iblis dari polisi di lokasi. Diduga mungkin adalah cacing api bumi. Apakah karena pertempuran beberapa hari lalu? Hingga menyusup seekor cacing api bumi. Kemungkinan besar begitu. Meski biasanya ada detektor iblis di keamanan. Tapi saat perang terlalu banyak iblis, detektor akan dimatikan. Saat itu memang mudah ada yang lolos. Ngomong-ngomong, kamu elemen apa? Kamu pasti penyihir kan? Elemen sihirku adalah elemen panggilan. Tak kusangka kau adalah jenius lain di Chongqing, yang sejajar dengan Tuan Siji. Kau sudah bisa menggunakan sihir panggilan dimensikan. Belum lama ini menyelesaikan penguasaan regulasi baru. Bisa menggunakan sihir elemen panggilan tingkat 1. Panggilan dimensi. Lalu apa makhluk panggilan dimensimu? Nanti kalau bertarung, mungkin perlu kerjasama. Aku penyihir api tingkat 3. Namaku Jinyuan. Kapten Regu. Yang di kursi penumpang mobil lain adalah Doudou Nanjunzuo. Elemen air tahap awal tingkat 2. Wanita cantik di baris belakang bernama Wenyu. Penyihir elemen cahaya tingkat 3. Penyihir angin di depan bernama Guan Zhenbo. Tahap awal tingkat 2. Makhluk panggilan dimensiku adalah ulat hijau. Bisa tenang sedikit tidak? Ini sangat berbahaya tahu. Berdasarkan jejak di tanah dan tingkat kebakaran, sangat mungkin cacing api bumi. Lantai batu bata pun meleleh. Sudah dievakuasi warga sekitarnya. Sudah semua mengungsi. Kawasan perumahan juga sudah dikunci. Tapi soal cacing api bumi ini, Kapten juga tahu. Menemukannya saja sulit apalagi membunuhnya. Menangkap hidup-hidup akan lebih sulit lagi. Doudou dan aku satu tim. Wenyu, kamu bersama Guan Zhenbo satu tim. Ji Xiaoyin, kamu bersama Zhao Hua satu tim. Terutama Zhao Hua dan Ji Xiaoyin, kalian berdua. Kalau menemukan cacing api bumi, jangan bertindak gegabah. Harus beritahu kami untuk segera datang. Mengerti? Zhao Hua, kamu yang jurusan pemanggil itu. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Setelah urusan ini selesai, kalian bisa lanjut berdiskusi juga. Mencari secara terpisah. Zhao Hua, binatang panggilanmu adalah ulat hijau. Cacing api bumi sangat menangkal sutra ulat hijau. Kamu ikut Ji Xiaotie. Kamu adalah penyihir jurusan pemanggil. Kesempatan masih banyak di masa depan. Sudah cukup. Hampir cukup. Dia masih dalam tahap perkembangan. Meski ukurannya agak kecil. Tapi kekuatan tempurnya tetap ada. Ulat angin. Feng Feng. Ayo pergi. Meski kemungkinannya di sini cukup kecil. Tapi kita tetap harus memeriksa. Tampaknya tidak ada apa-apa di sini. Ayo kita temui mereka. Ji Xiaoying, kamu hubungi mereka. Aku yang mengalihkannya. Hati-hati. Ji Xiaoying, kamu gunakan sihir arwah dulu. Kita tahan dia dulu. Kalau sampai dia lolos, masalahnya akan jadi besar. Jangan khawatirkan aku. Aku punya cetakan perisai. Dan ulat hijauku berbeda dengan ulat hijau biasa. Kalau kerjasamanya baik, mungkin bisa menangkapnya. Keponakan, gunakan sutra kipas untuk mengikat cacing api bumi itu. Satu helai sutra tidak cukup kuat untuk mengikat. Ji Xiaoying, kamu suruh arwah mengelilingi cacing api bumi itu. Tidak perlu menyerangnya. Cukup lari-lari di sekitarnya. Berputar-putar saja. Usahakan menghindari serangan api. Ini ulat hijau mutasiku.
Sutranya tidak bisa terbakar. Ya, dia sangat hebat. Bukan apa-apa. Bukankah patut bersenang hati kita berdua berhasil menangkap cacing api bumi? Tidak layak disyukuri. Cacing api bumi mana? Kalian berdua tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wah hebat. Memang pantas disebut dua jenius kota Chong. Hanya berdua sudah bisa menaklukkan cacing api bumi. Itu pun ditangkap hidup-hidup. Jago juga. Sebenarnya bukan apa-apa. Ulat hijauku bermutasi. Sutranya punya ketahanan api yang baik. Kebetulan juga cacing api bumi tidak bisa membakarnya. Kalau suhunya lebih tinggi lagi pasti tidak akan tahan. Pantasan. Ternyata ulat hijau mutasi. Tapi bagaimanapun juga, cacing api bumi berhasil kalian berdua taklukkan. Tim kita tidak akan mengambil jasa ini. Karena penanganan khusus cacing api bumi. Jadi tidak ada bahan yang didapat. Tapi pemerintah akan memberi kalian sejumlah uang yang layak sebagai hadiah. Bukan apa-apa. Sang Hua. Sudah kukatakan. Baik berhasil atau gagal. Ini yang terakhir kalinya. Aku bersusah payah latihan sampai level 3. Hanya untuk menduduki posisi itu. Mengapa dia tidak perlu melakukan apa-apa? Kamu harus tahu. Meskipun kamu penyihir, tuduhan merencanakan pembunuhan penyihir tetap sangat berat. Pencabutan kemampuan saja sudah ringan. Apalagi kamu merencanakan pembunuhan penyihir jenius kota Chong. Begitu terbongkar. Opini publik akan menghancurkanmu dan aku. Malam ini sudah batas toleransiku yang terakhir untukmu. Kalau ada lagi lain kali, aku akan menangkapmu sendiri dan menyerahkanmu ke asosiasi penyihir. Hanya karena dia adalah pengguna sihir arwah. Aku pengguna sihir cahaya. Dia baru tingkat 1 pemula. Meski akan naik ke tingkat 2, itu tetap lebih rendah dariku. Mengapa setelah berusaha keras begini, aku tetap tidak mendapat posisi ketua regu? Dulu kau janji padaku. Asalkan aku menjadi orangmu, kau akan memberikanku posisi ketua tim pemburu kota. Kau ingkar janji. Ini bukan hal yang bisa kukendalikan. Dulu komandan ingin menambah 1 tim pemburu kota lagi. Aku sudah melakukan sesuai kesepakatan. Mengatur para ketua lainnya. Agar mereka semua mendukungmu. Tapi siapa sangka komandan besar tiba-tiba tahu. Sihir arwah Ji Xiaohan hampir mencapai tingkat 2. Dan menyerahkan posisi ketua padanya. Lagi pula, meski kau bunuh Ji Xiaohan, masih ada Zhao Hua ini. Sihir panggilannya kau lihat jelas hari ini. Memanggil iblis mutasi dari dimensi lain. Bahkan lebih hebat dari sihir arwah Ji Xiaohan. Dan dia adalah anak Zhao Lang. Siapa berani sentuh dia tidak akan hidup sampai malam ini. Dengarkan aku. Bersabarlah, tunggu 2 tahun lagi. Mereka berdua adalah anak emas. Mereka akan meninggalkan Chongqing, kuliah di universitas lebih baik. Mereka tidak akan peduli dengan posisi ini. Percayalah. Setelah mereka pergi, posisi ini pasti jadi milikmu. Bersabarlah lagi. Kau tidak mau melaporkan mereka. Kita sudah merekam suara. Cukup sebagai bukti. Kalau begini, kau bisa celakakan dirimu sendiri. Bagaimana jika mereka balik menyerang? Melakukan lagi. Kau belum tentu bisa selamat seperti kali ini. Kau memang selalu begitu. Selalu menyalahkan diri sendiri. Ayo pergi. Kalau kau tidak mau laporkan, ya sudah. Pulang ambil bonus. Malam ini kau traktir makan malam. Kau sudah kerja hampir setengah tahun. Masih belum hafal. Aku tidak makan pedas. 100.000 rupiah per orang. Pantasan Wen Yu sangat menginginkan posisi ketua regu ini. Mungkin ketua regu dapat keuntungan tidak sedikit. Mengapa? Malam ini kau dan Zhao Hua berdua berhasil mengatasi cacing api bumi. Kalau kalian bukan pelajar, aku sudah mau adakan konferensi pers. Menguji kalian berdua secara terbuka. Memperkenalkan kalian pada media. Agar mereka bantu membangun popularitas. Mendapatkan lebih banyak sumber daya publik. Mengapa mau mengundurkan diri? Dia tidak mau jadi. Bagaimanapun gilirannya. Harusnya giliranku kan? Kau. Malam ini menurutku yang paling berjasa adalah aku. Sutra ulat hijau kecilku tidak hanya keras, tapi juga tahan suhu tinggi. Kemampuan mengendalikan medan lebih kuat dari senjata. Lagi pula aku pengguna sihir panggilan.
Iblis sendiri sudah lebih kuat dari penyihir biasa. Jadi aku lebih kuat dari penyihir biasa. Benar. Dengan binatang panggilan dimensimu. Memang pantas menjabat sebagai ketua regu. Sekarang kau adalah bawahanku. Mulai sekarang kita berdua satu tim saja. Komandan, kau tidak perlu bagi-bagi ketua dan anggota. Kita berdua sudah cukup. Perkenalan suara. Menurutmu tim kita sebaiknya diberi nama apa? Bagaimana dengan panggilan arwah? Satu mati satu kirim. Tidak bisa, ganti yang lain. Komandan. Mereka berdua masih muda. Bagaimana kalau Zhao Hua ikut tim kita dulu? Nanti dibicarakan lagi. Bagaimana pendapatmu? Kapten Jin Yuan. Kami masih harus ujian masuk universitas. Tidak akan lama di Chongqing. Kami adalah penyihir jenius. Kau. Zhao Hua, kau dan Ji Xiaohan berdua. Memang adalah penyihir jenius dari Chongqing kami. Dan sistem pemanggilan dan sistem undeat. Keduanya adalah sistem sihir yang sangat kuat di tahap awal. Kalian berdua malam ini juga telah membuktikan dengan kemampuan bahwa kalian berdua memiliki kemampuan untuk menangani monster yang bersembunyi di kota. Baiklah kalau begitu. Ji Xiaoying, pemunduran dirimu dibatalkan. Mulai sekarang kamu akan bersama Zhao Hua, menjabat sebagai tim pemburu monster kota. Siap. Jadwal shift tetap seperti sebelumnya. Disesuaikan dengan waktu belajarmu. Kakak Wenyu sangat mahir menggunakan sihir cahaya. Jika sistem kedua saya terbangun menjadi sihir cahaya, saya pasti akan berkunjung untuk meminta rahasia latihan sihir cahaya dari kakak Wenyu. Kakak, kamu tidak perlu membangunkan orang jam 7 lebih. Saya main game sampai tengah malam. Mata saya hampir tidak bisa terbuka. Data yang diberikan kemarin malam sangat membantu. Saya sengaja mengajakmu minum jujube untuk berterima kasih. Ini hal kecil saja. Perumahan Qing Yuan memiliki pasokan air panas. Itu adalah daya tarik mereka waktu itu. Hal seperti ini bisa dicari di internet. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu bertanya tentang perumahan Qing Yuan. Untuk apa menanyakan sumber panas di sana? Kemarin malam, kejadian monster muncul di perumahan Qing Yuan. Sudah tahu kan? Bagaimana ceritanya? Jangan-jangan kamu kemarin malam ada di perumahan Qing Yuan. Kemarin malam saya dan Ji Xiaoyin ada di sana. Tepatnya kami berdua yang menyelesaikannya. Kalian berdua adalah tim pemburu monster kota. Bisa dibilang begitu. Wah. Saya dengar kemarin malam di perumahan Qing Yuan percikan api bertebaran. Di mana-mana terbakar. Sebenarnya monster apa? Serangga api tanah. Kebetulan beberapa waktu lalu, saya membuat kontrak dengan makhluk panggilan dimensi. Ditambah dengan undian Ji Xiaoyi. Baru bisa diselesaikan dengan lancar. Jadi kamu memanggilku pagi-pagi begini untuk... Setelah kejadian kemarin malam, saya menyadari bahwa saya dan Ji Xiaoyin sangat kurang dalam hal cara mendapatkan informasi tertentu. Ini meminta bantuanmu secara diam-diam. Saya akan memberikan 20% dari imbalan kepadamu. 20% imbalan tidak masalah. Tapi kamu harus menyanggupi satu hal lagi. Coba katakan dengar-dengar. Yang terlalu berlebihan tidak usah disebutkan. Bukan hal yang berlebihan juga. Hanya saja untuk seleksi ujian bersama. Bisakah kamu mengajak saya? Saya sih bisa menyanggupi. Tapi Ji Xiaoyin saya tidak tahu. Saya perkirakan. Dia bahkan tidak tahu apa itu ujian bersama 4 kota. Hore. Terima kasih saudara. Kedepannya menempuh bahaya. Menyusuri gunung berapi. Kamu hanya perlu berkata. Saya bisa pertimbangkan. Tidak perlu. Lebih baik kamu tanya langsung padanya dulu. Tapi, sekarang dia mungkin masih tidur. Di rumahmu, 8 orang yang terpilih akan mendapatkan satu kesempatan untuk pergi ke pemandian air panas Chongqing-nya. Tujuanmu adalah ini. Saya punya informasi dari dalam. Kalau tidak nyaman bicara langsung, bisa lewat WeChat. Jangan mendekati kami. Saya Su, orientasi seksual normal. Konon karena kamu dan Ji Xiaoyin. Perkumpulan penyihir Chongqing menyiapkan hadiah tambahan untuk kalian. Asalkan kalian bisa memenangkan juara pertama Liga 4 Kota. Seleksi ujian bersama 4 kota dimulai, bebas membentuk tim. Teman Ji Xiaoyin. Tim kami mengumpulkan peringkat kedua, ketiga, dan keempat. Adalah tim terkuat di seluruh Chongqing saat ini. Asalkan kamu bersedia bergabung dengan kami. Kami akan menjadi tim impian Chongqing. Pasti bisa menyapu bersih 4 kota. Raih peringkat pertama dalam ujian gabungan. Zhao Hua sudah jadi orang tak berguna. Ujian pun tidak ikut. Panggilan dimensinya cuma ulat hijau sampah. Kamu satu grup dengannya. Ditambah lagi Lin Mo elemen tanah yang kurang berguna. Ini benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Keluargaku menyiapkan 3 peralatan sihir. Bahkan juga menyiapkan peralatan pertahanan untuk Wu Ze dan 11 Du. Asalkan menang. Peralatan tidak perlu dikembalikan, untuk kalian. Kalau kamu bergabung juga dapat perlakuan sama. Bahkan lebih baik. Kalian para lelaki mengerubungi seorang perempuan tidak malu.
Kamu seorang lelaki tegap mengandalkan seorang gadis. Tidak tahu malu. Belakangan periksa ke dokter. Dokter bilang lambungku tidak baik. Harus banyak makan nasi empuk. Aku ingin hentikan dulu kerja tim pemburu kota. Xiao Feng mau naik tingkat. Feng Lingken sekarang masuk tahap peningkatan. Akan masuk fase tidur. Tidur berapa lama aku juga tidak tahu. Jadi tanpa panggilan dimensi. Aku benar-benar tidak punya daya tempur. Kamu tidak mungkin sudah sampai tingkat 3. Sihir tingkat 3 elemen arwah. Adalah ruang arwah kan? Sekarang bisa simpan berapa arwah? Benar-benar numpang tenaga orang. Kali inisial. Pertarungan tim aku harus ikut. Penyihir panggilan tanpa makhluk panggilan. Itu cuma lelucon. Keponakanku yang manis. Cepatlah bangun. Jangan berisik. Feng Ling Chen malam ini bisa bangun. Kakak Feng Ling. Keponakan perempuan kenapa? Kamu jangan bicara. Dengarkan aku. Karena tingkat kultivasimu terlalu rendah. Aku tidak bisa langsung berbicara denganmu. Ini rekaman audio. Yang aku katakan sekarang. Harus kau ingat baik-baik. Pertama tentang peningkatan Feng Ling Chen. Gagal makanya tertunda lama. Besok bisa bangun. Meski gagal. Tapi karena darah Feng Ling Chen sangat tinggi. Bukan mengubah garis keturunan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi usaha tidak sia-sia. Energi yang dibutuhkan untuk naik tingkat masih cukup. Sekarang Feng Ling Chen butuh sedikit stimulasi. Untuk membuatnya melangkah terakhir. Kamu cari kesempatan. Cari beberapa iblis kuat. Buat dia hadapi sendiri. Gunakan insting bertahan untuk picu potensinya. Ini harus secepat mungkin. Kalau tidak kesulitan breakthrough-nya akan bertambah. Energi dalam tubuh juga akan hilang perlahan karena tidak bisa dicerna. Cepat. Arwah juga termasuk iblis kan? Benar. Suruh Ji Xiao Yan panggil sekumpulan arwah. Lalu serbu Feng Ling Chen bersama-sama kan bisa. Feng Ling Chen sekuat apapun. Tapi kondisi bayi tidak mungkin menang melawan korosi. Meski arwah sulit dikendalikan. Tapi setidaknya lebih baik dari iblis. Apakah tidak pernah merasakan keputusasaan? Lanjutkan. Kamu tidak boleh menolongnya. Hanya begini potensinya bisa sepenuhnya terpicu. Kalau kamu bertindak sekarang, maka dia akan terbentuk ketergantungan. Kedepannya apapun yang terjadi akan mengira kamu muncul menyelamatkannya. Daerah pegunungan. Perisai batu baja. Dia boleh tidak menjadi kuat. Dia boleh tidak terbang. Dia tidak pernah bilang ingin menjadi kuat. Ini cuma keinginan sepihak kita. Kalau dia tidak ingin menjadi kuat, hanya ingin terus tinggal di dalam. Biarkan saja. Aku yang akan melindunginya. Kita makan lobster kecil yuk. Bukannya kamu selalu ingin makan. Tapi sebelumnya dibilang dulu. Yang pedas kalian makan. Aku makan bawang putih. Manusia ini mirip denganmu. Sama-sama tidak tega. Untuk menghilangkan pusing, biarkan saja mengalir. Kalau jadi peri semudah ini, kartu peri 1000 kaki tak akan sebanyak ini. Masih berkeliaran. Suara yang tak bisa ditembus. Pedasnya minta ampun. Sangat pedas. Ini benar-benar pedas ringan. Kamu kan orang beracun. Kenapa bisa makan pedas begini? Kamu makan sebanyak ini. Hati-hati nanti malam susah tidur. Besok kita yang pertama tampil. Jangan harap bergantung padaku. Aku tidak punya kekuatan tempur. Mari perkenalkan. Ini teman sekelas Xia Luo, peringkat 10 sekolah. Halo, teman sekelas Ji Xiaoyin. Aku Xiang Luo.
Itu. Aku ambil elemen cahaya tidak apa-apa kan? Sambut teman sekelas Ji Xiaoyin, peringkat pertama. Teman sekelas Yang Luo, peringkat 10. Teman sekelas Lin Mo, peringkat 271. Dan peserta khusus, Zhao Hua. Kalian tidak tahu. Aku dengar Siang Luo mau gabung tim Deng Le. Deng Le, kamu terlalu banyak berpikir. Dia mau terima elemen cahaya. Benar. Meski elemen cahaya tingkat 2 tidak sepenuhnya tak berguna. Tapi dibanding elemen lain, dalam pertarungan terlalu lemah. Kamu salah. Tapi aneh. Kenapa aku dengar Deng Le ngejar Siang Luo? Katanya mau ajak Siang Luo gabung. Katanya mau bawa dia menang waktu itu. Deng Le dan kawan-kawan bawa menang. Kamu belum lihat apa itu sihir arwah. Waktu kelas 1 di gerbang sekolah, Ji Xiao keluarkan arwah. Deng Le sampai hampir ngompol ketakutan. Akhirnya minta sepupunya turun tangan baru selesai. Kudengar kemudian, Deng Le bahkan traktir Zhao Hua beberapa meja. Dia tidak mendendam. Kalau tidak, abunya sudah disebar. Pertandingan sampai di sini. Jangan sampai membahayakan nyawa. Teriak menyerah harus berhenti. Baik, pertandingan dimulai. Cinta yang terasa membara. Mimpi dalam kenyataan. Kepala sekolah kenapa? Jalan sihir. Terlalu banyak larangan. Tidak apa-apa. Hanya sihir teman sekelas Ji Xiaoying. Dilepaskan dengan sempurna. Membuatku agak terkejut. Ya, teman Ji memang hebat. Hanya dalam waktu setahun lebih, sudah bisa memanggil begitu banyak arwah. Benar-benar tidak biasa. Kudengar teman Ji dari keluarga orang tua tunggal. Hidup bersama ibunya. Bisa latihan sampai level ini. Sungguh sangat berharga. Mungkin banyak pihak ingin merekrutnya. Kudengar keluarga Deng sudah mengulurkan tangan. Menawarkan sumber daya cukup untuk naik ke tingkat menengah. Syaratnya apa tidak diumumkan. Tapi sepertinya dia menolak. Kalau tidak, sekarang dia seharusnya satu tim dengan Deng Le. Sihir arwah tingkat 3. Tahun ini kenapa? Satu monster saja sudah cukup. Malah ada 2. Peringkat 10 pun bagaimana? Elemen cahaya itu sampah. Angin hantu cacat. Turun saja. Tinggal satu elemen cahaya. Satu elemen tanah dan satu cacat hijau. Kita bisa menang. Aku. Tarik kembali. Kalau tidak, hari ini kamu trending lagi. Kurasa sudah pasti trending. Hari ini aku senang. Karena melihat siswa dengan keluarga biasa. Bahkan bisa dibilang keluarga miskin. Menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Aku sangat gembira. Teman Ji menggunakan usaha dan ketekunannya. Membuktikan bahwa seorang penyihir tidak hanya bergantung pada dukungan keluarga besar. Untuk bersinar gemilang. Dengan usaha sendiri. Juga bisa berdiri di puncak. Jadi saya umumkan aturan khusus. Tim siswa Xiaoyin langsung masuk final. Jika ada tim yang tidak puas, bisa mengajukan tantangan pada mereka. Mengalahkan mereka bisa langsung masuk final. Dan mereka tidak boleh menolak tantangan. Guru, dia membangkitkan elemen arwah. Kami hanya membangkitkan elemen cahaya dan air. Bagaimana bisa menandingi? Teman-teman, tahukah kalian penyihir cahaya kuat? Yang memanggil pedang penghakiman Gao Louyang. Menghancurkan jutaan arwah Cimei. Penyihir air dengan sekali kibas tangan. Tsunami kilometer menghancurkan segalanya. Itu bukan hayalan. Masih anggap elemen cahaya dan air tak berguna. Benar juga. Elemen cahayaku bisa menekan arwahnya. Sekarang belum bisa. Hanya levelku belum cukup tinggi. Tunggu evolusi tahap menengah dan awal level 1. Bisa kuhancurkan arwah jahat ini. Menghabisi arwah Cimei itu. Gelombang dahsyat elemen airku baru. Apa artinya arwah arfah ini? Tunggu elemen airku tahap menengah. Gelombang dahsyat muncul. Menyapu bersih kejahatan dunia. Baik. Capsek Q pasti sudah lama ingin begini. Bahkan tak mau memberi saran pembentukan tim. Hari ini arwah ke-15 takut melanggar aturan. Guru lain seharusnya juga tak bisa menolak. Selain sesekali jadi pembersih kota. Lalu kami tak ada kerjaan lain. Hanya bisa tunggu inspeksi 4 kota semester depan. Kau lupa masih ada kursus lapangan. Dan kursus lapangan kali ini sepenuhnya tanpa guru dan pemburu di samping. Tepat untuk melatih kemampuan siswa hadapi siluman.
Kemungkinan bertemu jenderal perang hampir nol. Bertemu siluman kelas Buddha pun tak takut. Bukankah sekarang kami sedang membunuh siluman? Besok aku rencana ke Jalan Lisiang beli cetakan. Mau ikut? Xiao Hua, kenapa kau kesini? Ada urusan cari bos. Paman Shen. Aku datang beli cetakan. Cek dulu toko sendiri ada yang cocok. Lihat apa? Di sini tak ada barang bagus. Mau beli ya ke pusat belanja. Atau ke balai lelang keluarga Zhao. Di sana masih ada beberapa barang bagus. Uang tak cukup. Paman Shen sibuk saja. Aku dan teman jalan-jalan lihat-lihat. Dasar anak ini. Baiklah, baiklah. Lihat suka apa bilang ke Paman Shen. Kalian lihat saja. Di sini tak ada yang cocok. Bagaimana? Ada yang disuka. Kupikir alat sihir aluminium ini bagus. Bisa memberikan perpindahan posisi. Dikombinasi dengan gelombang tanahku. Bisa hindari serangan lalu cepat menjauh. Aku minta Paman Shen simpan sampai malam. Jika tempat lain tak ada yang cocok, kembali beli di sini. Ini bukan jenius kota kita. Tuan Zhao Hua. Angin apa hari ini? Membawa Tuan ke sini. Toko kecil ini ada apa? Yang bisa bantu Tuan? Tidak ada. Ingin beli cetakan. Tak tahu ada barang bagus apa di sini. Toko kecil mana bisa menandingi? Toko penyihir Tuan Zhao. Toko keluarga Tuan Zhao. Tak ada yang cocok. Barang bagus tak ada yang menolak. Tunggu kalian bisa keluarkan yang cocok untukku. Baru bicara lain. Hei hei. Dengar ada tim pemburu. Di lapangan dapat tulang aneh kalajengking es. Bagian cangkang punggung. Sekarang sedang ada lelang dadakan di Plaza Department Store. Kalajengking cangkang es. Bukankah itu setara dengan monster kuat seperti serangga api bumi? Bahkan mengeluarkan tulang aneh. Ayo, kita lihat. Bisa dibuatkan cetakan. Kalau ada bahan monster yang cocok, lebih baik pesan ke pengrajin cetakan. Kakak Mubai, hari ini keberuntunganmu sungguh bagus. Di hari terakhir di kota monster, ketemu bahan monster sebaik ini. Lagi pula kamu kebetulan jurusan senjata. Buatkan baju zirah es untuk kakak Mubai. Pasti seperti harimau bersayap. Kekuatan naik satu tingkat lagi. Terobosan akhir sudah di depan mata. Deng Le. Zhao Hua. Kakak Deng Le. Ini siapa? Zhao Hua. Ini Mubai dari klan kuat senjata ibu kota, Mushi. Sama seperti keluarga dan jurus petir monster kami. Sama-sama klan sihir kuat terkenal dunia. Dia itu jenius masa lalu yang kamu ceritakan. Sekarang memang tidak ada yang istimewa. Kakak Mubai mewakili Mushi dari kota Kuo. Untuk berunding kerjasama dengan kami. Kakak Mubai sudah tingkat 3 jurusan senjata. Nanti lulus dari SMA Gao-Gao akhir tahun. Klan guru akan membagikan sejumlah debu kosmos. Langsung jadi penyihir menengah yang terpandang. Ini, senjata es ini aku Mubai yang mau. Kamu cari yang lain saja. Kalau bukan karena si Moven itu. Aku sudah dapat bagian debu kosmos dari keluargaku. Berhasil mencapai tingkat penyihir menengah. Masih perlu di sini berebut barang rongsokan dengan gadis ini. Karena ini lelang. Tentu yang harga tertinggi dapat. Betul kan? Kakak Dengle. Kebetulan aku keluar tidak bawa uang cukup. Bisa pinjam sedikit tidak, Kak Dengle? Kakak Mubai. Aku baru beli beberapa cetakan. Sisa uang tidak banyak. Tapi bisa kupinjamkan 100.000. Ada 600.000. Seharusnya bisa bersaing. Sultan. Punya uang bukan berarti dihamburkan begitu. Pembuatan cetakan perisai sudah diatur. Sebentar kita beli cetakan aluminium Linmo. Kasih tulang aneh ke Paman Shen saja. Tapi cetakan perisai ini. Perkiraan baru bisa diambil saat liburan musim panas. Cantik-cantik. Paling cantik sedunia. Guru. Saya mengundurkan diri. Guru saya juga mundur. Saya juga. Menakutkan sekali. Kamu tidak bersalah padaku. Duduk semua. Yang tidak pergi. Nanti pelatih datang. Saat panggil berkumpul tetap di kelas. Si Dengle itu masih ada gunanya juga. Kekompakan kelas 13 mereka cukup bagus. Tapi yang membuatku terkejut kelas 2. Dengan Jin Xiaoying di sana. Ternyata banyak juga yang mundur. Bagaimana keadaannya?
Lapor komandan. SMA 1 650 orang. Yang mundur 372 orang. SMA 6 400 orang. Yang mundur 369 orang. Karena kejadian Boceng dimusnahkan monster. Menyebabkan penyihir generasi baru seantero negeri semakin takut pada monster. Tidak hanya di Chongqing. Kota lain di kota monster juga begitu. Ditambah lagi kejuaraan nasional tahun lalu. Prestasi negara kita kurang memuaskan. Jadi menyebabkan penyihir generasi baru agak pengecut. Anak Zhaolang mundur tidak. Zhao Hua, anak kakak Zhaolang. Penyihir arwah Jin Xiaoyin. Deng Lei dari keluarga Deng. Dan Li Shiji jurusan api dari SMA 6. Semua tidak mundur. Itu bagus. Masih ada nyali mereka. Keempat orang ini suruh mereka awasi ketat. Terutama Zhao Hua dan Jin Xiaoyin ini. Ya. Menurutku seharusnya yang peringkat ketiga. Penyihir nafas Wu Ze. Dia peringkat tertinggi di antara kita. Wajar kalau dia yang memimpin. Peringkat ketiga itu apa istimewanya? Nafas bisa ngapain? Aku rasa Chen tahu si elemen api. Paling cocok memimpin. Kekuatan apinya sangat dahsyat. Bisa melawan iblis. Di kelas kita masih ada satu lagi elemen api. Kenapa tidak pilih yang lain? Apakah peringkat Chen tahu lebih tinggi? Bukannya itu juga berdasarkan peringkat. Aku dukung Wu Ze. Kenapa kamu tidak memilih? Ada nilai tambahan ekstra. Pernah lihat penyihir panggilan? Sudah ketemu. Ada dua tentara penyihir. Satu mengikuti dari belakang. Satu di samping. Jaraknya cukup jauh. Berjarak beberapa kilometer. Ini gimana cara memanjatnya? Sudah hampir 70 derajat kan? Tidak ada cara lain. Titik pencatatan pertama ada di atas. Peta juga berakhir di sini. Di tas tidak ada alat panjat. Ada beliung besi untuk mencengkeram. Biarkan elemen angin duluan di depan. Elemen nafas di belakang. Yang lain di tengah. Kamu bukan elemen angin atau nafas. Tentu saja mau sendiri di tengah. Hei, jangan terlalu egois. Betul. Kamu si panggilan sampah ini siapa? Bisa-bisanya memerintah di sini. Kamu bukan lagi yang pertama. Bukan juga ketua regu. Teman elemen angin berjalan di depan. Gunakan rel angin. Buat jalur dengan angin searah. Untuk membantu memanjat. Elemen nafas. Di belakang gunakan gelombang tanah. Kalau ada yang kehabisan tenaga, gunakan gelombang tanah untuk meringankan. Tapi, kalau energi sihir habis, bertemu iblis gimana? Kita tidak perlu langsung memanjat. Sampai ke titik pencatatan. Tunggu energi sihir hampir habis lalu istirahat. Tunggu energi sihir pulih. Bahkan kalau bertemu iblis, jumlahnya tidak lebih dari 2. Dengan 2 elemen api di kelas kita. 3 elemen es. Ditambah pertahanan elemen air dan sisa hijauku. Untuk menang tidak masalah. Bahkan kalau tidak bisa menang, menahan masih bisa. Lebih dari 2 monster muncul bersamaan. Di zona aman tidak mungkin. Aku rasa meski tidak sepenuhnya benar. Tapi bisa dipertimbangkan. Kita bisa lebih hati-hati. Teman elemen angin bergantian menggunakan energi. Setelah setengah digunakan gantian. Lalu kita cari tempat istirahat. Orang ini menjijikan. Ini tidak sepenuhnya benar. Masih dipertimbangkan. Nyontek pekerjaan rumah bilang saja langsung. Enak sekali ya. Kita langsung saja. Menjauhkan jarak. Kalau saat kita kembali ke kota, kelas lain masih pergi ke kota. Betapa senangnya. Iya. Aku rasa tidak perlu simpan setengah energi. Habiskan saja lalu istirahat. Aku juga rasa kita tidak perlu terlalu hati-hati. Percepat saja. Kapten Wu. Berapa lama lagi ke titik pencatatan pertama? Sekarang kita sudah panjat sekitar sepertiga. Baru sepertiga. Ini sampai kapan? Lelah sekali. Kita istirahat dulu baru panjat lagi. Malam ini seharusnya sudah sampai. Masih harus memanjat. Aku sudah tidak kuat lagi. Benar juga. Kami elemen angin sudah kehabisan energi sihir. Kapten Wu. Ketua, lebih dari separuh orang juga tidak punya energi sihir. Kalau begini terus mungkin tidak bisa bertahan. Iya. Jatuh ke bawah terlalu berbahaya. Aku dengar ada banyak pemburu. Jatuh dari puncak angin dan awan sampai tewas. Itu sangat berbahaya. Sekarang sudah hampir jam 11. Tenaga kita sudah banyak terkuras. Semua orang istirahat di tempat. Mulai memasak. Di dalam ransel ada makanan instan. Tambahkan air ke panci kecil ini. Makanan bisa dihangatkan. Lalu sampai kapan kita istirahat? Besok. Bukankah ini terlalu lama? Pemulihan tenaga kita cepat. Betul-betul. Loh, kalian kelas 1. Kenapa duduk di sini? Kamu kelas 3. Sudah menyusul. Kok bisa cepat sekali? Tidak apa-apa. Hanya aku sendiri yang agak cepat. Sudah dulu. Aku duluan. Bagaimana kalau kita kejar? Kita kelas unggulan. Kalau kalah dari kelas biasa, malu dong. Orang itu pasti elemen angin. Dia serahkan barang ke teman lain. Sendirian duluan ke titik pencatatan. Jadi kelas 3 mereka bisa paling cepat. Sepertinya itu rencananya. Kalau begitu kita juga harus cari satu orang. Duluan ke titik pencatatan. Energi sihir elemen angin kita habis. Tapi dia sendirian tidak takut. Di internet yang bilang pelatihan lapangan. Sangat menakutkan. 9 dari 10 cuma nakut-nakuti siswa. Mana mungkin ada bahaya. Kecuali kecelakaan beberapa hari lalu. Kota ini bertahun-tahun tidak pernah terjadi. Ada orang yang memang penakut.
Tidak takut. Ayo. Minta tolong pada elemen cahaya. Hari ini saat memanjat. Bantu mereka lebih banyak. Ayo. Sama seperti kemarin. Tapi kali ini, kita tidak perlu habiskan tenaga untuk berjalan. Setelah energi sihir angin dan tanah habis, istirahat di tempat saja. Tunggu sampai jam 4 sore. Kita langsung tiba di titik pencatatan. Batu sihir. Benar batu sihir. Aku juga punya satu. Di sini banyak batu sihir. Yang keluar barisan ambil batu sihir. Dikurangi 5 poin. Jauh dari barisan lebih 20 meter. Dikurangi 10 poin. 50 meter. Semua proyek langsung gagal. Untung kita jaga tenaga. Kalau tidak seperti mereka. Susah payah tapi tidak dihargai. Jangan terlalu senang. Mereka cuma kelas biasa. Jumlah orangnya sudah kurang 10. Lawan kita kelas 13. Mereka jumlahnya paling banyak. Paling diuntungkan. Masih di depan kita. Bukannya kelas 13 sudah sampai. Belum. Kira-kira di atas kita. Sekitar 100 meter. Benar. Di seberang sana titik pencatatan. Masalah kita sekarang. Bagaimana menyeberang? Ling Feng. Kamu yang terkuat di elemen angin. Bagaimana kalau kamu coba? Aku tidak mau. Lebar jurang ini minimal 30-40 meter. Sama sekali tidak mungkin dilompati. Jangan bilang padaku. Kamu juga punya keahlian agen rahasia seperti di film. Melempar tali ke batang pohon. Lalu mengaitkannya ke batang. Keahlian luar biasa seperti itu. Aku sedang mengukur jarak dengan tali. Aku lompat ya. Lompat saja cepat. Semua orang sedang menonton. Aku benar-benar lompat. Yang tidak lompat itu pengecut. Dasar penakut. Lompat sekarang. Aku sungguh akan melompat. Pengin sekali mendorongnya terjun. Aku mengikatkan benang sutra hijau di tubuhmu. Benang sutra hijau sangat lengket dan lentur. Bunga jumping di pinggang ramping. Menggunakan benang sutra hijau sebagai tali. Kamu tenang saja. Benarkah? Syukurlah. Aku lompat. Aku pergi. Aku berhasil. Cepat ikat talinya. Kita sudah membuang banyak waktu. Kelas lain mungkin sudah mendahului kita. Baik. Kita bersiap-siap untuk merayap satu persatu. Siswa dari faksi Fang duluan. Lalu aktifkan bantuan rel angin. Tidak perlu serumit itu. Kamu harus mengikat Lin Feng lebih tinggi. Sekitar 1,5 meter. Di sisi kita ikat pada ketinggian 4 meter. Gunakan kain untuk meluncur. Ya. Meluncur saja meluncur. Kalian duluan. Aku terakhir. Aku buatkan pengaman dari benang sutra. Sepertinya sihir anginnya. Ditambah 10 poin ekstra. Aturan menambah 10 poin. Sepertinya kita yang pertama sampai. Betul. Kalian adalah kelas pertama yang tiba. Titik pencatatan pertama. Gulungan A. Kelas pertama yang tiba. 1 poin. Jadi kalian semua mendapat tambahan 2 poin. 5 titik pencatatan berikutnya. Juga 1 poin untuk kalian. Jadi seluruh anggota ditambah 12 poin. Selanjutnya, siswa Lin Feng di jurang. Memanfaatkan sihir anginnya. Membuat tali untuk rekan tim. Tambahan 10 poin. Tinggi. Zheng Meiling saat memimpin di Zhu Guangyun. Menggunakan sihir air untuk menetralkan pusaran. Setiap orang ditambah 10 poin. Lin Mo. Berikutnya adalah poin individu. Ada poin individu. Yang meninggalkan formasi untuk mengambil batu sihir. Setiap pengambilan 5 poin. Melebihi 20 meter. Atau mengambil 2 batu atau lebih. Ambil 10 poin. Batu-batu sihir itu palsu. Jangan berpikir untuk menjualnya. Palsu. Mengapa malah dikurangi poin? Yang meninggalkan tim lebih dari 50 meter. Nilai ujian 0 semua. Kelas 1 tidak ada. Kelas yang tidak menugaskan penjaga malam. Seluruh anggota dikurangi 10 poin. Kelas 1 tidak ada. Menyeberangi batu apung Zhu Guangyun. Kupikir akan menjadi rekor baru kelas 2. Kamu memasuki wilayah serigala pedagang baru. Seharusnya tidak sepelan ini.